Kalau aku bilang ini belum prepare sih. Belum prepare ya? Belum prepare. Begitu ibu kota dipindahkan dari luar Pulau Jawa, ternyata Indonesia sudah tidak lagi ada. Jangan nakut-nakutin Aki. Tapi dari leluhur itu yang resah, gelisah. Ini nih, nanti di 3 bulan terakhir tahun 2024 ini, di sekitar 3 bulan itulah, akan ada salah satu gunung yang memang penanda. Ini gunung akan menandakan bahwa ada apa ini nanti. Waduh. Nggak akan pindah ibu kota negara dalam waktu dekat. Ini tanah kita yang punya. Aku nggak rela dimanfaatkan segelintir orang buat kepentingan tertentu. Itu aja sih. Betul. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Malam ini Ki, kita membahas IKN. Ya. Ikan. Ikan. Oh, bukan. Karena IKN BKR. apa tuh? Ikan bakar. Karena kemarin di berseliweran di TikTok ya, ditanyain tuh. Kamu tahu panjangan IKN nggak? Ikan gitu. Iya. Ada Indonesia kesatuan apa gitu. Ada aja gitu loh. Tapi memang menarik sih ya bahas IKN ini ya Ki ya. Karena dengan segala kontroversinya, dengan segala pro dan kontranya, kan pasti ada pihak-pihak yang pro dan juga ada pihak-pihak yang kontra lah dengan pemindahan ibu kota negara ini ya, Mas IKN Tommy Nusantara. termasuk yang pro apa kontra? Waduh, Aduh. kalau saya pribadi termasuk yang sebenarnya kontra sih. Oh iya, ya udah sama kalau gitu, sama dulu. Sama ya? Iya, sama. Sebenarnya gini Ki, kalau kontranya tuh ya pertama ya kan seperti yang aku baca ya dan di artikel-artikel lah. IKN ini kan proses pemindahannya kan memakan anggaran yang cukup besar. Gede banget kan? 466 triliun lah. Ya. Itu juga 466 triliun itu di split tuh. Ada yang dari APBN lah, dari investasi lah. Tapi kan ya tetap aja itu nominalnya cukup besar. Ya, betul. Dan katanya juga kan investor juga belum bener-bener yang ini sih, yang bener-bener udah ada investor yang tetap kan juga belum jelas gitu loh Ya. sebenarnya. Pertanyaannya adalah dari APBN. APBN pasti ada. Terus Ada. habis itu kemudian dari investor. Investornya aku nggak tahu sih, ada nggak sih? Kalau yang aku baca yang resminya siapa-siapa juga belum jelas kan. Nah, Karena katanya ini, katanya itu, sampai sekarang pun belum jelas gitu loh. Bahkan dulu sempat dibahas salah satu menteri juga, mana belum ada sampai sekarang Iya. gitu loh. Karena juga pembangunannya juga sampai sekarang kan belum selesai. Mungkin jadi salah satu faktor pertimbangan ya Ki ya. Bisa jadi. Tapi kabarnya ini kan mau 79 tahun Indonesia merdeka, Ya. ulang tahun ke-79. Ya. Katanya mau dipakai upacara loh. Nah itu dia Ki. Itu tadi aku baru banget denger di radio ya, pas di jalan di mobil tadi kesini aku denger untuk anggaran tahun ini, untuk upacara kemerdekaan Indonesia tahun ini tuh yang paling besar, memakan biaya paling besar. Kenapa? Karena diadakannya kan di 2 tempat, ada di IKN, ada juga yang di Istana Jakarta gitu. Jadi tahun ini memang dari Presiden Jokowi sendiri itu memang menyampaikan untuk anggaran tahun ini tuh untuk upacara kemerdekaan lumayan besar gitu. Tapi yang menarik Ki, kita lihat, Ki tuh udah sempat lihat gedung apa ya yang katanya jadi istana presiden di IKN itu. Yang katanya angker itu ya, yang katanya serem itu katanya ya. serem. Dari apa ya, dari Bentuk bangunan. bentuk segala macam. bangunannya itu jadi kontroversial juga tuh Ki. Ada yang bilang itu katanya kan memang ini kan yang mendesain ini kan si Nyoman Nuarta kan. Nyoman Nuarta ini kan sebagai Kompetisi info dulu. itu yang membangun GWK juga, Betul. ya kan, Garuda Wisnu Kencana yang di Bali. Nah ini jadi kontroversi juga karena katanya tuh bangunannya banyak yang bilang tuh mirip kelelawar gitu loh. Ya, Istana Kelelawar katanya. Istana kelelawar, ada yang bilang Kastil Dracula lah, Iya. ada yang bilang apa Geraha Kelelawar lah, macam-macam. Aku kan baca kayak gitu ya. Iya, benar. Tapi dari struktur, dari bentuk bangunannya itu kan bukan kayak Garuda sih, bener kayak kelelawar, dari warnanya juga hitam. Hitam. Gitu. Menurut Kiatmo gimana Ki? Ada kontroversi nggak sih atau ada konspirasi nggak sih di balik bangunan itu? Jadi gini, kalau menurutku Nyoman Nuarta itu seniman hebat ya. Ya. Seniman hebat banget.
desainnya kita lihat di GBK, ya kan? Dia kan menang desain IKN ini dari lomba desain IKN kan. Terus kemudian, ya tapi masih ada adjustment lah. Apa namanya, harus pakai ini, harus pakai itu. Ya. Dan akhirnya jadilah yang seperti sekarang. IKN ini sendiri kita nggak lepas karena ini ibu kota negara. Kita nggak lepas dari beberapa unsur yang sudah disiapkan pemerintahan Presiden yang sekarang, Presiden Jokowi ini kan. Ya. Mulai dari menyatukan tanah, menyatukan air dari 7 tempat di Indonesia. Itu kalau nggak salah, tapi kayaknya bener deh. Kayaknya aku ingat 14 Maret tahun 2022. Di situ itu diadakan seperti itu. Bahkan ada salah satu bagian bulu burung Garuda itu. Ya. Itu emas 24 karat. Di bagian burung Garuda. Iya, betul. Emas terbuat dari emas 24 karat. 24 karat, benar-benar emas 24 karat. Itu ada apa namanya, pernyataannya Presiden Jokowi juga. Nah, kemudian seperti apa sih ini? Kita lihat dari desainnya dan segala macam. Ya kalau aku bilang sih, mau nggak mau ya, ini menurut aku yang orang awam, bolehlah nanti kita diedukasi. Kita sebagai orang awam, bolehlah pemerintah mengedukasi kita. Kalau aku bilang ini belum prepare sih. Belum prepare ya? Belum prepare. Kalaupun nanti pas upacara di sana bakalan bisa jadi sukses, aku salut, tepuk tangan banget. Ya, karena berarti membuktikan kalau kekhawatiran banyak masyarakat, bukan cuma kita kan. Iya, betul. Banyak masyarakat itu ternyata salah. Ya, betul. Menjawab ke apa ya, rasa kekhawatiran kita semua warga Indonesia ya. Itu, seperti itu. Tapi kan nanti IKN ini kan nanti juga masih jadi kontroversi. Karena dulu Bung Karno mau memindahkan mau memindahkan ibu kota, itu bukannya ke PPU Penajam Pasir Utara, bukan ke situ. Yang mau dipindahin Bung Karno adalah ke Palangkaraya di Kalimantan. Oke. Sedangkan kita ketahui bersama, coba deh, kalau ada yang nonton para kontraktor, teknik sipil, ahli bangunan segala macam, coba pasaknya itu kalau dipasang di pasak bangunan segala macam, kalau dipasang di Penajam Pasir Utara, cukup nggak kira-kira 12 meter pasak? Pasak doang. Karena pasak bumi ya? Pasak bumi, itu bisa hilang, Pak. Bisa hilang? Bisa hilang. Maksudnya hilangnya itu kenapa? Maksudnya ada yang ngolong kah? Atau mungkin mistis kah? Atau hilangnya kenapa? Struktur tanahnya Penajam Pasir Utara. Oh, memang seperti itu. Jadi kayak bisa menyedot gitu ya? Betul. Takutnya nih dipaksakan 12 meter itu tinggi loh, Pak. Tinggi. Ya, kalau tiang dipasang segitu terus masih ambles, masih berapa meter lagi yang harus dipasak biar bangunan kokoh. Kalau nanti bangunannya jadinya nggak kokoh, maka duit berapa tadi? Berapa triliun? 466 triliun ini nanti. Ini antara bisa membengkak lagi entah jadi berapa, atau malah nggak jadi apa-apa. Itu kan. Ya, itu dua kemungkinannya itu ya, Ki ya. Betul. Karena ini pembangunan masih terus berlanjut kan. Tentunya ada ad-cost yang lain ya, Ki ya. Pasti. Yang mungkin tidak tercatat juga ya, Ki ya. Betul. Tapi untuk sedikit meluruskan juga, ngomongin gedung bangunan yang di IKN ini, Istana Presiden yang baru ini, itu katanya juga nantinya itu warnanya itu nggak seperti itu, Ki. Oke. Jadi nanti ada yang namanya proses oksidasi gitu. Jadi nanti di lapisi cairan hijau gitu ya, tapi warnanya nanti jadi hijau seperti burung Garuda katanya. Katanya seperti itu ya? Iya. Wah, itu sih bagus sih, tapi ya kan oksidasi kan yang bisa memprediksi ahli kimia ya. Betul. Kalau dengan alam kan kita nggak tahu, ini mau upacara nih di sana, jadi nggak seperti itu kira-kira? Iya. Aku penasaran sih. Iya, kita semua pasti penasaran ya, karena secara pemilihan lokasinya, terus prosesnya itu kayak seakan-akan ya, aku bukan ngomong ini beneran, tapi terkesan ya, seakan-akan tuh terkesannya kayak dipaksakan gitu ya, Ki ya. Iya sih, itu sangat terkesan seperti itu, bahkan melihat survei lingkungannya, dampak lingkungannya, kayaknya masih, bahkan ada berita yang aku baca, ini nanti buat upacara di IKN, ini nanti warga sekitar nggak boleh masuk malahan. Loh? Iya. Tapi kan ini, Ki, sorry ya aku potong. Yang di Istana Presiden pun biasanya kan memang ada yang terbuka untuk warga, ada yang enggak kan. Nah, yang di IKN ini katanya tertutup gitu. Iya. Menurutku seperti itu. Mungkin biasanya ada perwakilan ya. Mas Andi itu temanku, ini teman baik. Itu pasti diundang kalau upacara di Istana Negara yang sekarang.
Nah, nanti nggak tahu aku perwakilan masyarakat ini diundang atau memang nggak boleh masuk dalam arti seperti apa. Karena beritanya seperti itu, tapi disediakan live streaming. Atau jangan-jangan nanti ngundang influencer lagi, Ki? Nah, makanya itu enak dong. Aku nggak diundang-undang anjir. Nggak Enak mau ya, aku diundang juga. ngundangnya pakai red card Red kan card. pasti kan ya, Ki, ya. Kalau aku sih lebih apa ya, kalau bisa ya libatkan apa ya suku-suku yang di sana lah, Betul. warga-warga yang sekitaran sana yang mungkin terkena dampaknya juga dari pembangunan IKN. Aku sih setujunya daripada ngundang para influencer Iya, yang iya. pasti tentunya pakai red card, dia tentunya harus memakan biaya yang besar ya. Iya. Mendingan ngundang suku-suku yang di sekitar sana deh, warga-warga sana lah, Iya. gitu loh. Aku loh punya teman salah satu tokoh masyarakat di sana. Aku punya teman namanya Mas Wiro. Mas Wiro. Sableng nggak tapi? Enggak. Oh, ya? Ini lebih ke gila sih Mas Wiro ini. Orangnya gondrong, Pak. Gondrong. Kurus gitu, gondrong, kurus. Tapi dia ini apa ya? Salah satu tokoh yang ada di sana lah, di Penajem Pasar Utara. Oke. Dia bilang ini masih nggak tahu nih mau tanah-tanah yang ada di situ itu mau di coupling seperti apa. Justru malah belum tahu ya. Belum tahu. Warga sana sendiri. Warga sana sendiri aja sebenarnya masih bingung ya, Ki ya? Iya, makanya. Ini aku nggak tahu pengembangan ibu kota Nusantara yang baru kemana. Tapi tolonglah dipertimbangkan lagi lah gimana ceritanya. Tapi yang jadi pertanyaan ya, Ki, pasti dari kalian semua yang pro dan kontra atau yang mengikuti ini ya proses pemindahan IKN ini pasti juga bertanya-tanya. Aku sendiri pun juga bertanya-tanya, kenapa sih pemilihannya itu di sana, di Borneo ya, Ki ya? Iya. Kenapa? Apakah ada faktor lain mungkin sumber dayanya lebih bagus, atau mungkin tanahnya lebih murah, atau mungkin apa? Ada faktor lain nggak sih sebenarnya? Faktornya kalau menurutku ya, kalau menurutku sekarang ini faktornya subjektif sih. Subjektif. Faktor subjektivitas. Faktor kepentingan. Iya, faktor kepentingan. Bahasanya diperhalus sama Ki Atmus. Itu pasti ada faktor kepentingan lagi. Iya. Kan kepentingan bisa kepentingan dalam hal positif dan juga negatif kan. Betul. Gitu kan? Kepentingan seperti itu, betul. Ah. Aku sendiri sampai hari ini aku sendiri belum melihat urgensinya buat pindah. Nah, itu dia. Kenapa Betul. kita harus pindah dari Jakarta ke Kalimantan? Karena nanti infrastrukturnya bukan cuma bangunan, infrastruktur manusianya juga harus pindah ke sana kan. Betul. Ini repot, ribet, dan aku belum dapat sesuatu yang meyakinkan oh ya kita harus pindah. Karena kita tahu dari zaman dulu kerajaan-kerajaan yang sudah pernah ada di Indonesia, Nusantara lah khususnya, Nusantara yang gede sekalian. Perpindahan kota raja atau ibu kota itu nggak bisa jauh. Faktornya hanya karena faktor keamanan. Ya. Faktor keamanan, kemudian faktor kemudahan akses, kemudian faktor datangnya infiltrasi dari luar. Cuman ini sih, di era baru, kita tahu Indonesia, kita tahu beberapa negara di Asia Tenggara yang masih memegang teguh kearifan lokal juga. Ada yang memindahkan ibu kotanya juga. Contoh Vietnam. Apakah mereka berhasil Vietnam? Ya, silakan saudara-saudara nilai sendiri lah, teman-teman nilai sendiri. Iya. Itu persiapan lah yang lama, kemudian dipersiapkan dengan matang. Sekarang di Indonesia, aku nggak tahu sih mau jadi seperti apa, kapan pindahnya, dan ya gitulah. Sejauh ini yang paling jauh ya, Ki. Ini jauh banget, ini jauh banget. Dan aku ngapain sih harus ke sana gitu loh. Iya. Tapi kan tentunya kalau pemindahan ini pemerintah kita juga pasti punya pertimbangan juga ya, Ki. Pasti Kan ada dampaknya. Dampaknya bisa jadi dampak positif dan juga ada dampak negatifnya kan. Betul. Kalau positifnya katanya juga tentunya bisa meningkatkan perekonomian Indonesia. Betul. Ya positifnya lagi katanya bisa untuk karena bisa memanfaatkan sumber daya alam secara maksimal di daerah sana. Tapi tentunya ada dampak negatifnya juga. Betul. Negatifnya ya katanya juga bisa ya pastinya merusak lingkungan di sana. Ya itu juga sumber daya alam disikat alam kan jadi disikat kan, Ki ya. Betul. Dan kasihan apa ya, jatuhnya kan hutan-hutan gitu-gitu ya, Ki ya. Betul. Kan ditebangin ya. Jadi banjir loh sekarang. Jadi banjir kan. Iya. Makanya sebenarnya kita masih bertanya-tanya sampai detik ini bahkan ya. Sebenarnya urgensinya apa sih kepindahannya itu ya, Ki? Kenapa harus di sana pemilihannya dan kenapa harus terkesan secara buru-buru gitu ya, Ki ya? Betul.
Bukan gara-gara kita nggak sayang sama warga Kalimantan ya. Benar. Justru karena kalau salah satu penyebabnya adalah pemerataan ekonomi buat warga Kalimantan. Aku rasa ekonomi Kalimantan sama Jakarta 11-12 deh. Oh ya? Nilai uang di sana kan tinggi juga. Oh iya, aku baca memang temanku yang orang sana tinggal di sana itu memang living cost-nya lumayan besar. Besar sekali Ya, di sana. 11-12 sama Jakarta. Terus kemudian alasannya adalah mengurai kemacetan ibu kota. Kenapa harus pakai itu? Kalau kita mau memperbaiki sebuah sesuatu, itu nggak langsung dibanting terus dibikin ulang kan nggak gitu. Iya. Apa ini mengurai kemacetan? Ya banyak lah. Kurasa metodenya yang lebih efektif, efisien dan irit. Nanti jangan salah, belum pernah ya seusia Nusantara ini sampai hari ini bukan cuman yang terjadi di Indonesia ya. Karena sebelum Indonesia udah ada kerajaan-kerajaan yang besar. Belum pernah ada negara yang berkultur Melayu dan Jawa yang beribu kota di luar Pulau Jawa, apalagi di Pulau Kalimantan. Iya. Betul sih. Belum pernah ada. Belum pernah ada. Cek data, cek sejarah. Kalau kerajaan di Kalimantan banyak, ada kerajaan di Kalimantan. Sedangkan kulturnya Jawa di Kalimantan itu bagus juga, di Banjar juga bagus. Kemudian di Kalimantan Timur ya, Kutai, Kartanegara, itu keturunannya Majapahit. Itu keturunan Majapahit ya. Bener. Salah satu yang tertua ya. Tertua banget kan, Tertua. Nusantara. Iya. Orang taunya Nusantara pasti Majapahit. Dan ternyata surprise, aku ziarah ke sana, ziarah ke Kutai Kartanegara, Museum Tenggarong Kutai Kartanegara. Makam-makam kerajaan itu silsilahnya adalah Majapahit karena ada AM siapa, itu Majapahit semua. Ibu kotanya di mana? Tetap di Majapahit tuh. Iya, benar Itu. Masuk akal sih, Ki. Iya. Masih belum ada sama sekali. Aku takutnya nantinya akan berpengaruh ke Indonesia. Amit-amit nih. Katanya NKRI harga mati. Iya, betul. Katanya NKRI harga mati. Gimana? Kalau aku boleh dong punya kepercayaan, punya dugaan atau berandai-andai. Gimana kalau seumpamanya begitu ibu kota dipindahkan dari luar Pulau Jawa, ternyata Indonesia sudah tidak lagi ada. Hah? Jangan nakut-nakutin, Aki. Ya, gimana ya? Aku bilang, aku cuman berandai-andai, aku cuman punya kekhawatiran seperti itu. Karena tapi ekstrim banget dong, Ki, kalau sampai mengorbankan kesatuan negara Republik Indonesia ini gitu loh. Bisa aja, dan itu ekstrim banget. Bisa masuk infiltrasi dari luar seperti apa? Ini yang paling banyak terjadi di negara-negara Afrika. Aku bilang negara-negara Afrika. Itu adalah jebakan hutang kan? Jebakan hutang, nanti negara dikasih utangan banyak terus nggak bisa bayar, terus asetnya diambil sama asing. Itu kan itu udah terjadi di Afrika, bukan. Nah, aku takutnya gimana kalau nanti seperti itu. Ini kan Indonesia, kita punya tanggung jawab kepada leluhur-leluhur kita. Betul. Aku nggak rela ya tanah yang diperjuangkan sama kakek moyangku, nenek moyangku. Ini tanah kita yang punya. Aku nggak rela dimanfaatkan segelintir orang buat kepentingan tertentu. Itu aja sih. Betul. Justru karena karena rasa cinta kita ke negeri ini ya, ke Indonesia ini, kita ada sense of belonging-nya terlalu besar ya. Makanya kita harus bersikap kritis seperti ini juga ya, Ki. Iya, karena betul. kan perjuangan para pendahulu kita kan memperjuangkan tanah leluhur kita ini kan dengan pengorbanan, dengan tumpah darah ya, Ki ya. Iya. Dan memakan banyak korban jiwa gitu loh. Jadi ya kita nggak rela aja ya, Ki, kalau misalkan cuma dikasih cuma-cuma lah. Iya. Ini Mas Tom ini kritis, tapi yang pakai red card bisa kritis nggak? Waduh. Tahu keadaan di sana. Gimana ya, Ki ya? Kalau ngomongin kayak gitu, namanya udah dikasih red card, namanya red card kan dibayar ya. Iya. Ya nggak mungkin dong dibayar terus untuk mengkritisi. Mana ada sih? Sini lu gue bayar tapi lu harus ngeritisin gue. Nggak ada orang kayak gitu lagi. Nggak ada Sultan dibayar, Pak. Katanya Sultan. Sultan kok dibayar. Justru yang kayak gitu-gitu yang bikin mereka jadi sultan nggak sih? Aku nggak ikut-ikut, Pak. Sultan Ya kan MBZ, kita kan nggak nyebut nama ya. Tapi ya
Kita masyarakat awam, apalagi aku ya, yang tahu ya kurang lebih tahu lah di dunia perdigitalan lah. Udah sering tahu red card juga lah ya. Jadi, berapa ratus? wah tuh adalah pokoknya ya kalau buat hidup bisa untuk malah setahun mungkin ya. Oh iya, itu hedon loh Pak, udah Pak setahun Pak. Ntar aku minum dulu tegang ya Pak. Anjir. Ngeri sih bahasan kita kali ini sih lumayan lumayan berat ya Ki ya. Karena kita nggak tahu nih penonton kita semua atau kalian semua nih penonton KDL ini pro ataupun kontra kan kita juga nggak tahu. Kita kan membahas dari sudut pandang kita masing-masing ya Ki. Boleh komen juga pro Boleh, kenapa, boleh. kontra kenapa. Betul, jadi kalian komen juga ya, kenapa sih kalian misalkan aku pro nih, kalian pro. Jelasin juga kenapa pro-nya juga, maksudnya biar kita dapat insight juga ya. Betul. Karena sejujurnya aku sendiri tuh masih belum belum menentukan sikap kalau wah gue nih setuju nih dengan proses IKN ini. Masih banyak butuh diyakinkan lagi lah oleh para pemerintah kita ini ya. Tapi nggak tahu, mungkin bisa sebulan ke depan, bisa tahun depan, 2 tahun lagi kita kan nggak tahu. Prosesnya kan mungkin kalau udah jadi nanti, kita merasakan dampaknya, mungkin baru itu bisa mengubah sudut pandang kita, merubah penilaian kita ya Ki ya? Betul. Aku sepakat. Kalaupun kita bisa diyakinkan, why not? Iya. Karena kan kita warga Indonesia, kita bayar pajak, kita harus jelas dong pajaknya itu kan dialokasikan secara benar atau enggak gitu loh. Dipakai apa? Dipakai apa? Kalau memang kita kan objektif juga sebagai warga negara Indonesia. Kalau kita memang sudah taat pajak, terus pembangunan jelas, depan mata nih ada bentuknya nih ya, pasti kita juga dukung gitu. Iya, betul. Apalagi aku sendiri, tuh biasa aku dari Pak Jokowi ini waktu masih di Solo, kan aku udah orang Solo nih, aku bener-bener ngeliat kerja nyatanya beliau gitu loh. Ngerasain sendiri lah. Rasain impact-nya setelah dipegang Bapak Jokowi itu emang berbeda banget gitu loh. Apalagi kalau sekarang ini kan boleh dibilang secara masif ya Ki ya. Gede banget gitu loh. Ibu kota Ibu kota ini nggak main-main loh, ini ibu kota negara gitu loh, representasinya negara Indonesia. Makanya gitu. Ngeri Pak, itu terlalu beresiko. Itu terlalu beresiko dalam arti gini, sekarang dipindah dengan jangka waktu yang sangat cepat sekali. Betul. Jangka waktu yang sangat cepat sekali, studi lingkungan segala macam. Aku yakin karena banyak banget hasil studi lingkungan dan masyarakat yang masih menolak. Bahkan masyarakat sana sendiri itu benar-benar menolak hal ini. Kearifan lokal, kemudian warisan-warisan budaya leluhur dan segala macam. Jangan hanya karena modernisasi dalam arti modern city, terus smart city, modernisasi seperti itu. Kemudian hal itu nanti kita nggak jelas larinya kemana. Terus kemudian kita harus menjadi seperti apa, masyarakat sana seperti apa. Betul. Justru itu yang benar-benar kita kita pikirin juga ya seperti itu. Ya. Itu. Ya kita sebagai sebagai warga negara Indonesia juga kita hanya bisa untuk mendukung lah ya, mendukung dan menilai lah tentang kinerja pemerintahan kita. Karena kan kalaupun impact-nya kan kita juga akan merasakan kan. Impact-nya akan kita secara langsung tuh akan merasakan. Jadi tugas kita ya tinggal mengkritisi ya, tinggal menunggu hasil juga ya Ki ya, dan mendukung lah ya. Betul. Tapi aku bukan pendukung IKN sih, karena ya aku yakinkan buat kalian semua, aku bukan pendukung IKN karena banyak sekali wisik-wisik atau pertanda-pertanda dari leluhur kita. Ya. Leluhurku lah, nggak tahu leluhur kalian juga apa bukan. Tapi dari leluhur itu yang resah, gelisah. Ini nih, nanti di 3 bulan terakhir tahun 2024 ini, di sekitar 3 bulan itulah, akan ada salah satu gunung yang memang penanda. Ini gunung akan menandakan bahwa ada apa ini nanti. Waduh, kalau udah ngomongin alam sih ya ngeri sih. Iya, yang harusnya bisa baca pertanda itu Mbak Marijan dulunya, tapi sekarang repot lah, beliaunya udah nggak ada. Ya. Gimana dong menerjemahkan itu? Terus kalau pemimpin-pemimpin kita di era dulu, mereka ada pembisiknya yang benar. Pembisiknya yang benar dalam arti, alam bereaksi seperti ini atas keputusan Anda yang seperti ini. Atau kalau kita mau melakukan hal seperti ini, alam akan bereaksi seperti ini. Karena kita hidup bukan cuma sebagai manusia ini kan, ada alam lain yang juga
hidup bersama dengan kita. Betul, betul. Berdampingan ya, Ki. Berdampingan sekali. Jadi mereka, raja-raja tanah Jawa maupun presiden-presiden Indonesia itu benar-benar tahu petunjuk-petunjuk itu. Mereka benar-benar bakalan sangat menyimak dan sangat memahami petunjuk-petunjuk itu. Aku nggak tahu sekarang bisikin presiden, bisikin pemimpin, itu bisikinnya dalam hal apa? Aku nggak tahu sekarang. Wah, aduh, berat sih. Berat sih. Berat sih, Ki. Berat sih. Itu berat banget sih. Karena apa? 25. Wah, Oke. panjang juga ya. Aduh, panjang. Wah, panjang sih, Ki. Kita bahas IKN ini memang nggak ada habisnya, Ki. Betul. Kalau Ki Atmo kan memang kontra berarti ya. kontra. Kalau aku juga kontra, aku lebih mendukung IKN BKR sih ya, ikan bakar Ikan ya. bakar Itu enak banget IKN sih. IKN BKR CJR. Cianjur. Ya, ikan bakar Cianjur. Jadi merek dong. Iya. Terakhir, Ki. Ki Atmo ada ini nggak sih prediksi tentang IKN ini nanti seperti apa gitu? Selain dari alam-alam tadi ya, Ki. Ya. Aku boleh nggak ngasih satu prediksi yang, tapi kalian boleh lah, kalian bacotin aku nggak apa-apa lah. Tapi nanti kita lihat ke depan. Bacotinnya sini ya? Ya, jangan ke Nggak sini. ikut-ikut lah. Boleh. IKN harusnya 17 Agustus upacara di sana kan? Ya. Upacara, Ya. silakan upacara. Tapi kalau pindah dalam waktu dekat, nggak akan pindah ibu kota negara dalam waktu dekat. Nah, tuh ya. Penonton semua ya, catat nih. Ki Atmo, menurut prediksi Ki Atmo nggak akan pindah dalam waktu dekat. Karena memang takes time dan butuh waktu ya, Ki ya. Betul. Dan aku juga mungkin paham sih dengan paham ya itu ya. Oke, Paham. hujat dia juga. Nanti kita lihat ya prediksi dari Ki Atmo ini, kalau beneran terjadi kalian komen ya, Pasti. komen lagi ya. Oke, jangan lupa kalian komen juga, kalian pro atau kontra nggak sih tentang proses pemindahan IKN Nusantara ini ya, Ki ya. Kalian komen sebanyak-banyaknya. Dan kenapa kalian pro, kalian kenapa kontra? Kontra juga. Betul. Harus dipahami itu. Harus dipahami. Betul. Oke, sekian episode KDL pada malam hari ini. Jangan lupa kalian like, share, subscribe, dan juga tonton semua tayangan KDL Yes. di YouTube channel kita ya. Pasti harus. Sampai ketemu di episode KDL berikutnya. Kisah dunia lain.